Assalamualaikum. Hello guys, hello. Jadi video kali ini aku mau sharing kendala terkait aku punya dua rig. Jadi ini rig yang kedua. Nah, aku tuh pakai HiveOS. Nah, aku miningnya di luar HiveOn. Kita tahu kalau NiceHash itu ada poolnya namanya HiveOn. Terus aku mining di luar iPhone, aku mining di itu miner. Karena pakai dua rig, dia mining Ethereum di luar iPhone, ternyata dia berbayar, cuk. Berbayar kalau nggak salah itu berapa ya? 0,4 dolar per hari. Lah, males lah yang berbayar kayak gitu. Jadi terpaksa dengan berat hati, padahal aku seneng banget pakai HiveOS. Nyaman lah, pokoknya gampang. Dengan berat hati aku ubah dari HiveOS. Yang satu tetap pakai HiveOS karena dia pasti gratis. Jadi yang ini rig yang kedua ini aku instalasi pakai Windows aja. Jadi berhubung instalasi pakai Windows, aku sekalian rekam aja lah tutorialnya. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang benar-benar newbie pengen coba mining. Jadi ini seri Windowsnya, oke. Nah, terus spesifikasinya aku pakai mainboard ASRock B450 Pro 4, oke. Terus RAM-nya cuman satu keping 4 GB. Ini apa ya, Kingston Fury kayaknya. Oke, terus pakai SSD yang SATA. Aku saranin jangan pakai yang apa namanya itu? Mana dia? Oh nih, M.2. Jangan pakai M.2 lah pokoknya. Jangan pakai SSD M.2, tapi kita pakai SATA karena ini pakai Windows ya. Kalau pakai HiveOS ya pakai flash disk bisa. Terus prosesornya AMD Athlon 200GE ya. Jadi yang murah-murah aja mainboard ini. Dapat 6 PCI slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya nggak kepasang karena aku pakai 5 VGA. 1, 2, 3, 4, 5 VGA aja. Nggak punya duit, nambah lagi satu. Cukup ini dulu. Terus yang paling penting adalah PSU. Kita pakai Deepcool yang ini apa ya, 80 plus gold kayaknya, 750 watt ngangkat 5 VGA ini dengan mainboard ASRock B450 Pro 4. Jadi VGA nya GTX 1660 Super 2, 1660 sama 1060 2. Oke, jadi udah dipasang powernya, PSU-nya. Nah, terus satu lagi aku mau kasih saran. Jadi aku ambil output VGA-nya, output untuk ke display, ke monitor itu aku ambil yang inboard, yang onboard. Pakai onboard aja. Jadi kan prosesor ini ada VGA onboardnya. Jadi aku pakai VGA onboard aja supaya nggak membebani VGA ini. Sebenarnya bisa aja ngambil salah satu ini outputnya, tapi aku pakai ini aja. Kecuali nanti ada 6 VGA yang ibarat udah full dia, PCI lainnya kepake, ya kita harus pakai salah satu VGA ini untuk output ke monitor. Tapi karena ini ada cuma 5 aja, jadi masih sisa untuk bisa dipakai sama VGA onboardnya. Jadi aku pakai yang output VGA onboard, karena nanti kalau misalnya kita kayak ngerekam atau bekerja lah misalnya, sebenarnya nggak boleh sih mainin pakai bekerja, cuman ini karena VGA-nya VGA onboard dipakai, jadi nggak keganggu yang kelima ini. Jadi bisalah multi jadinya sedikit untuk kayak misalnya kita pantau-pantau, edit misalnya, sedikit lah kerjaan yang ringan ya pastinya. Nggak disarankan mining pakai kerja, sebenarnya mining ya mining aja. Oke,
Sekarang kita mau instalasi Windows. Nggak apa namanya? Yang perlu itu juga flash disk yang ada OS Windowsnya. Oke, ntar kita akan instalasi. Satu lagi, aku lupa, keyboard. Aku pakai keyboard wireless aja lah, biar gampang. Keyboard bebas aja. Nanti kalau kita udah setting full, kita cabut aja keyboardnya. Jadi kita nanti nge-remote. Oke, dilanjut. Nanti kita akan install Windowsnya dulu. Ada yang kelupaan. Jadi untuk PCI powernya, power ke VGA aku cabutin semua ya. Jadi aku nggak pasang. Jadi aku install dulu Windowsnya. Kalau udah berjalan, baru aku pasang satu-satu. Jadi sekarang belum aku pasang. Jadi aku cabut semua. Jadi benar-benar install Windows clean dulu. Setelah itu baru kita pasang VGA-nya. Oke, sudah masuk ke BIOS. Kita sebelumnya harus masuk ke BIOS dulu. Ada beberapa setting yang diperlukan karena ini ibaratnya nggak ada Windows-nya gitulah. Jadi kita cek di sini AMD Athlon 200GE, ada Radeon Vega-nya, ada onboard VGA-nya. Terus ini memori cuma pakai 4 GB, cuma ada itu aja. Ya udah cukup lah kayaknya kalau untuk mining doang. Terus kita masuk ke Advanced, kita cari AMD CBS ya namanya, AMD CBS. Terus kok kliknya saya ulang aja, ada kliknya 2 kali. AMD CBS, terus NBIO Common Option, terus GFX Configuration. Ini VGA-nya kan ASRock, yang lain mungkin menyesuaikan aja. Kita cari yang namanya UMA above 4G, kita enable ini. Oke, udah di enable. Oke, ini di enable. Terus lanjut ke AMD PBS-nya. Nah, ini dia. Kalau kita klik AMD PBS, nah ini dia. Primary video adapter. Kita jangan pakai eksternal tapi pakai internal. Karena kita pakai internalnya ini kan, apa namanya? Onboardnya. Sisanya udahlah, aku biasanya nggak setting, jadi 2 itu aja yang tadi. 4G-nya di enable sama internal grafiknya. Oke, untuk settingan advance-nya. Terus setelah itu kita masuk ke boot ini. Security bootnya nggak kelihatan cuk. Kita masuk ke boot. Nah, ini dia bootnya. Anggap ini boot. Kita klik. Nah, terus kita masuk ke sini. Sorry ya, bootnya nggak kelihatan jadi agak dikit. Nah, ini boot optionnya kita ubah karena ini kita install Windows baru. Kita masuk ke Kingston. Boot option pertamanya kita masuk Kingston. Terus yang kedua itu SanDisk. SanDisk ininya. Sorry, dia kebalik. Kebalik. Jadi maaf. Kingston tuh flash disknya. Kingston tuh SSD ternyata. Jadi kebalik. Boot pertama itu adalah SanDisk-nya ini. SanDisk USB-nya. Jadi karena USB-nya ada Windows-nya, kita ubah. Sorry ya. Jadi diulang, masuk ke boot, biar nggak salah. Masuk ke boot, terus boot option pertama itu ubah ke USB, SanDisk Cruiser Blade-nya, USB, klik ini. Terus boot option 2-nya, nah kita arahkan ke Kingston. Nah sisanya itu disable aja. Boot 3, boot 4 itu di disable ya. Yang ada cuma 2, USB sama Kingstonnya. Pertama kita boot di Windows-nya dulu, Windows di flash disk. Setelah install dia masuk ke sini. Oke, kita simpan, kita save. Nanti dia kalau benar harusnya dia booting ke Windows. Kalau benar, kita tunggu aja. Ini akan muncul Windows. Sorry ya, videonya jadi agak lama karena step by step ibaratnya. Jadi agak lama videonya. Nah, ini udah masuk ke Windows, jadi kita akan install biar nggak terlalu lama lagi, nggak terlalu panjang videonya. Kita akan skip ini untuk instalasi. Teman-teman pasti banyak yang tahu lah udah cara install Windows. Oke, kita akan skip.
Oke, sudah instalasi Windows kurang lebih 15 menitan lah. 15 menit kurang lebih. Karena pakai SSD agak lumayan kenceng. SSD-nya itu ukuran 120 GB ya. 120 GB ya. Oke, kita cek AMD 200GE 4 GB RAM-nya. Terus udah itu aja. Nah, sekarang kita mau setting. Pertama kita adalah setting karena kita akan mining di Windows, nanti siapa tahu pakai NSH atau pakai T-Rex seperti itu, kita harus setting virtual memorinya. Terus kita masuk di komputer, di PC ini, komputer, klik kanan properties, masuk ke advanced system setting, terus ada di visual effect processing memory usage and virtual memory. Nah, masuk ke advance. Nah, di sini dia ada, ini kan defaultnya di bawah Windows, kita setting sendiri. Automatic manage pegging. Jadi kita centang ini, bilangin. Nah, sekarang kita custom size. Karena rata-rata RAM-nya, memori VGA-nya itu 6 GB, jadi kita ada 5 kali 6 itu sekitar 30 GB. Jadi 30.000. 30, 23. Kan ini 120 GB, jadi cukup lah. Ambil 30.000 RAM-nya, 30 GB. Untuk hard disk 120 GB, karena nggak ada install yang lainnya lah. Instalasi cuman untuk mining aja. Oke, di set. Oke, biasanya dia minta restart. Nah, dia minta restart. Oke, nanti aja di restart. Selanjutnya, setelah itu jangan lupa, yang paling penting adalah karena kita mining, rata-rata software mining itu dianggap dianggap trojan atau virus sama Windows Defender-nya. Nah, sebelumnya kita di Windows Defender, kita virus threat and protection kita matiin dulu, manage setting, kita real time-nya di offin dulu. Setelah di offin, kita download yang namanya Windows Update Blocker. Nah, ini yang pertama. Jadi Windows itu biasanya otomatis ngupdate Windows-nya. Nah, update Windows itu mempengaruhi koneksi internet. Kan kalau update kan lumayan besar, jadi kita nge-mining jadi keganggu. Oh ya, satu lagi, untuk koneksi internetnya, networknya itu nah ini dia, kita usahain pakai LAN card ya. Jadi dari sumber internet, dari dari modem internetnya pakai kabel data masuk ke kabel LAN card, masuk ke LAN-nya mainboard. Itu yang disarankan karena biar lebih stabil. Kalau nggak ada ya terpaksa pakai wifi, nggak apa sih. Memang kalau menurutku menyarankan, karena kita 24 jam lah ini mining, ya kita pakai ethernetnya, pakai ethernet kabel LAN kayak gitu. Oke, dilanjut. Nah, itu udah terkait Windows Update. Kita harus blok Windows Update-nya supaya nggak update. Nah, kita download di kita ketik aja download Windows Update Blocker. Nah, ini dia kita download seperti biasa. Mana dia? Oh, ini dia langsung download. Aduh, dia ke download link, udah download saya padahal. Oke, setelah itu yang pertama. Nanti kita lanjut aja sekalian karena nanti panjang videonya kalau dijelasin satu-satu. Yang kedua adalah Defender Control. Jadi ini untuk Windows Defender-nya. Jadi ini ganggu juga kalau nge-mining. Jadi kalau aku lebih gampangnya di disable ya, nggak apa. Sebenarnya bisa di add exception, jadi dicari filenya. Jadi untuk file ini aman dari antivirus, sebenarnya kayak gitu sih. Tapi kalau aku tak Defendernya tak hilangin aja. Jadi kita biasa ketik download Windows Defender Blocker, kita buka. Seperti biasa kita download, direct download, mana dia? Pokoknya download lah. Nah, ini dia. Download kan sudah kayak gitu. Gimana sih? Passwordnya sortum. Setelah itu kita udah download nih, jadi kita lihat ada dua. Pertama Windows Update-nya kita disable dulu, klik aja 2 kali. Oh, kita harus ekstrak, run aja ya. Ini deh, disable update. Jadi saya ulangi, ini kayak gini, kita langsung run aja. Oke. Nah, ini disable update, jadi apply. Nah, update-nya udah disable. Lanjut, kita di udah Windows Update Blocker, terus kita ke decontrol. Masuk ke decontrol. Ini untuk
disablein ini ya, Windows Defender-nya. Oke, dia kita disable. Itu biasa jalankan programnya disable. Nah, udah. Jadi kalau kita lihat di bawah pojok kanan udah hilang dia. Oke, sekarang udah aman. Selanjutnya kita akan download drivernya, driver GeForce-nya. Nah, karena aku pakai GTX 1660, jadi apa namanya, drivernya nggak terlalu apa ya, yang tipe-tipe tertentu drivernya. Jadi drivernya bebas saja. Bila perlu driver yang terbaru, jadi aku download yang automatic driver. Kecuali yang kan ada yang seri RTX 3060 dia perlu driver seri 420 kalau nggak salah, seri berapa itu. Jadi harus download manual, tapi kalau aku otomatis karena seri 16 aman. Selanjutnya setelah download ini kita download MSI Afterburner. Nah, setelah itu ini untuk ini ya, untuk OC ya. Ntar kita lakuin. Setelah itu kita download GPU Z sih aku perlu untuk pantau-pantau ini ya, VGA-nya. Terus terakhir ya kita download direct. Jadi kita coba pakai direct nanti downloadnya. Download miningnya miningnya kita pakai direct. Nah, VGA udah aku pasang. Jadi aku sistemnya gini, pasang coba satu dulu. VGA udah aku pasang satu. Kita lihat di komputer, properties, advanced setting, masuk ke mana sih? Properties, device manager, Nah, device manager kita lihat di display. Nah, ini dia udah detect Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Terus AMD Radeon-nya untuk onboard VGA-nya. Tapi ini aku belum install drivernya, jadi ini driver dia ngupdate aja langsung. Ntar aku install drivernya. Oke. Setelah itu aku install dulu. Aku install drivernya. Mana dia? Ini dia. Aku install drivernya. Aku pasang satu dulu VGA ya. Oke, kita install. Oke, posisi di sini kita skip aja. Nanti udah oke, kita akan pasang ke 66 VGA-nya. Ke 6 sih, ding. 5, ding. Harap 6. Pingin sih biar 6, Cok. Tapi harga VGA nggak ngotak. Kamu tau lah, sekalian lah. Ini per November, kalau nggak salah di toko kripto ya. Gila pokoknya. Sekalian lah ini. BTC ini berapa? 964 juta, Cok. Udah mau 1 miliar. Gila, udah mau 1 miliar. Nah, terus harga VGA udah nggak ngotak. Udah pasti tambah naik. Mau nambah satu lagi berat. Kecuali dibantulah untuk biar bisa monet YouTube-nya, dibantu subscribe. Ya udahlah. Oke, nanti kita skip aja ini. Nanti kita akan pasang ke 6 ya. Oke, VGA udah dipasang, driver udah diinstal. Kita cek di device manager, VGA-nya kedetek 1660 Super 2, 1660 sama 1060 6GB. Cuman mohon maaf ini ya, tadi aku bilang kan 5 VGA, bahkan aku salah nyebut 6 VGA lagi. Pinginnya sih punya 6 VGA, cuman aku pasang 5 VGA tadi, aku batalkan, jadi aku pasang cuma 4. Karena apa? Karena pertama aku pakai PCI Power SATA, jadi aku kayaknya kurang berani deh pakai ini. Walaupun jalannya bisa aja, aku sempat coba ini bisa, cuman nggak berani. Banyak orang nggak rekomendasiin. Harusnya kita pakai PCI splitter. Nah, PCI splitterku juga hanya 4 punya, 4 jadi 2 jadi 8. Ngambil ke power VGA 1 ke power risernya 1. Jadi sudah pas sekali ada 4 ini. Nah, satu lagi aku tadi coba ke 5-5-nya aku pasang, kayaknya PSU-nya nggak kuat ngangkat. Jadi nggak mau booting dia, error pokoknya. Jadi kalau pasang 4 lancar jaya. Jadi mohon maaf, mungkin PSU-nya lain kali aku kalau ada rezeki aku update ke PSU yang 850 watt gold, yang gold. Jadi aku punya 850 gold. Itu ada 6 PCI power. Jadi 6 PGA aku pasang. Di rig yang pertama itu lancar jaya, udah hampir 7 bulan kayaknya ngemainin aman-aman aja. Jadi ini yang
PS yang kecilan, jadi kayaknya nggak kuat, jadi aku pasang hanya 4 aja, mohon maaf ya, hanya 4 teman. Cuman settingannya sama aja, jadi kalau PS nya kuat tinggal nambah lagi 1 VGA udah jalan, tambah lagi 1 VGA nyala, maksimal ada 6 VGA. Oke, ini udah kedetek. Terus jangan lupa, karena kita mainin 24 jam, kita personalize nya, kita klik kanan, display setting ding, display setting, masuk ke power sleep. Nah ini di setting, screen-nya never, sleep-nya di never. Ingat, kalau nggak dia mati sendiri nanti, rugi kita mining mati ya. Terus additional power settingnya, kita hours-nya kan dibalan nih sama power saver, kita cari pilih di high performa, jadi biar lebih kencang high performa. Nah setting 2 ini ingat, 1, 2, 3 ding, screen, sleep, sama additional power setting udah di setting. Nah terakhir, sebelum mining, ingat juga kita install yang namanya TeamViewer. Ini TeamViewer. Jadi TeamViewer ini buat nge-remote kalau kita lagi di luar rumah, nge-remote lewat HP. Jadi enak, kita bisa mantau dari HP pergerakan mining kita. Oke, sekarang kita akan coba mining karena udah ada 4 VGA. Kita download T-Rec-nya. Ntar kita setting ya. Jadi kita ekstrak T-Rec-nya. Jadi aku coba mining T-Rec, tapi miningnya di, aku mau coba mining di Nesses. Ntar aku login dulu ya, kita skip dulu ini. Oke, udah ke mining. Jadi aku nyoba pakai T-Rec, mining di Nesses. Jadi kita bisa buka ke Stratum Generator Nesses. Jadi kita ketik aja Nesses Stratum Generator. Nah ini dia, kita cari scriptnya itu Dagger Hashimoto. Oke, scriptnya Dagger Hashimoto. Terus kita pilih stratumnya, locationnya West, Europe West aku pilih. Terus generate. Nah ini dia, silakan pilih salah satunya, aku copy yang bawah aja. Pakai SSL juga bisa, atau nggak pakai TCP. Copy. Nah terus kita masuk ke Nesses-nya, ke T-Rec-nya. Benernya ini harusnya ada video lain aja sebenarnya, kayak gini, edit, terus di paste, terus walletnya, terus nama rig-nya, udah gitu aja. Wallet Nesses loh ya, wallet Nesses-nya nantilah video lainnya lah. Pokoknya intinya udah ke mining dengan speed sekian, dapat 109,52 maksimal semua kejumlah semua 4 PGA 109,51 lah. Jadi settingan OC-nya nggak aku bahas ya, kepanjangan nanti. Udah gitu aja. Jadi sukses kita instalasi Windows untuk pakai mining dengan 4 VGA. Mohon maaf jadi nggak jadi ke 5, pasang 5 karena PSU-nya nggak kuat. Jadi kita coba pantau untuk 1060 dapat 21,41, 1660 biasa dapat 24,62. Tapi ini power limitnya aku paling tak kecil-kecilin aja. Jadi mentok. Jadi kayak gini. 1660 misalnya. Aku rata kiri, jadi power limitnya tak kecil-kecilinnya. Oke. 1660 super dapat 31,74, 1660 super yang satu juga 31,75 kurang lebih. Ini mereknya MSI ya, jadi hampir sama. Jadi panasnya ya rata-rata lah di bawah 60 masih aman. Tapi aku pakai kipas, kedengeran kipasnya kan. Kalau nggak pakai kipas mungkin di atas 60 ini. Oke deh. Ntar dulu. Sebelumnya kita lihat di dashboard mining. Nah, jadi ini dia. Jadi kemungkinan besar profitnya dapat 144.000 per hari. Gila BTC, kamu tau lah. BTC ini udah nyentuh 966 juta. Lihat dong, 966 juta. Jadi wajar aja. Mining 4 VGA dapatnya sekian. Ya kurang lebih lah. Dapat 100.000 ke atas. Oke, demikian video kali ini untuk setting rig di Windows. Jadi aku terus terang
terpaksa aku pisah, satu pakai satu pakai HiveOS, satu lagi pakai Windows, karena kalau mining dua rig sekaligus di HiveOS dia berbayar. Aku nggak suka bayar aku suka yang gratisan, cok. Jadi ya udah aku pisah, jadi satu di HiveOS karena itu stabil banget, sekarang satu di Windows. Nah gitu doang. Jadi miningnya nanti aku mau mining di itu miner mungkin. Ini kan coba aja. Oke. See you next time.